Duduk aja. Soalnya nggak sih ini. Ini anak-anak wis ngantuk ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah ya Allah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah ala nabi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli al-ayah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para habaib, tokoh masyarakat khususnya yang ada di wilayah Puri, Keraton Harmoni yang sangat kami muliakan, kepada Ketua RW 11 Bapak Darso ST yang kami hormati, juga Wakil Bapak Otong SE yang kami hormati, juga Ketua RT 9 Bapak Abdul Rahim yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anakku generasi penerus yang kami banggakan. Biqauli alhamdulillah, kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kula niki mboten, saya ini bukan tausiah judulnya, sambutan. Nggih, Pak Muhammad. Saya juga warga sini kok, bukan warga Bangil, masih di sini. Nggih, jasadnya di Bangil tapi jiwanya di sini. Bukti nih, hampir setiap hari saya ke sini, Pak Darso, nggih. Ke masjid, ke aduh ya Allah, ya apalagi mungkin takdirnya begini nanti. Mudah-mudahan saja diberikan kesehatan semuanya oleh Allah SWT. Amin. Dan tetap terjalin silaturahmi yang baik. Salat serta salam kita khususkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kula hormati, karena waktunya semakin malam ini anak-anak sudah ngantuk juga. Di sini kami bukan alumni nggih, RT 9. Rumah saya mungkin ada yang baru, rumah saya sebelah situ, Bu. Barangkali bertamu nanti. Di bulan Asyura ini banyak keistimewaan. Kalau disebutkan nggak selesai-selesai. Saya kemarin di WA oleh Bapak Ketua PHBI, Bapak Muhammad, diminta tausiah. Saya bingung tausiah apa ini. Akhirnya saya buka-buka kitab, nemu tulisan, saya tulis ini. Saya ngerepek ini sekarang. Di bulan Asyura, mudah-mudahan sedikit tapi bisa kita ingat, bisa kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita amalkan supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan tausiah tapi tadzkirun nafsi, pengingat diri. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Nggih. Dalam kitab I'anatul Talibin, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallah azza wa jalla iftadu ala bani Israil sauma yaumin fis sanah." Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk puasa di bulan 10, bulan Muharram, hari ke-10, namanya hari Yaum Asyura. Ai huwa Yaum Asyura. Dalam kitab dijelaskan ai huwa Yaum Asyura, yaitu bulan Muharram, hari ke-10. Tanggal 10 Muharram itu insyaallah hari Rabu nggih. Karena kemarin ada perselisihan, kita mendahului 1 hari kalau nggak salah Pak Faisal nggih, yang desain jenengan itu. Jadi insya Allah hari Rabu kalau bisa puasa 1 hari saja di bulan Muharram, bulan ke-10 ini. Apa manfaatnya? Insya Allah Allah berjanji akan menghapus dosa kita selama setahun. Eman Ibu, hanya satu hari, nggih. Tapi dosa kita setahun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eman-eman, wong kita puasa bulan Ramadan satu bulan naik kuat, masa satu hari nggak kuat, nggih. Kemudian perintah ini wajib bagi kaumnya Nabi Musa, akan tapi disunnahkan untuk kaumnya Nabi Muhammad. Fasumuhu kata Rasulullah, maka berpuasalah di bulan Muharram hari ke-10 ini. Kemudian
Wasi'u ala li'ayaikum, yaitu bapak-bapak khususnya ini. Perintah yang kedua adalah bapak-bapak itu disuruh sing loman ambek bojone. Nah iki sing seneng ibu-ibu. Nggih, di bulan Muharram hari ke-10 iki sing loman nang ibu-ibuke. Ngekeki blonjo lebih. Mbok sampean biasane ngekeki blonjo per harinya 100.000, sampean tambahi 100.000 atau 110.000 atau 150.000. Sing biasane setiap hari ini ikan tahu tempe ditambahi, dikurangi rokoknya bapak-bapak nggih. Uang rokoknya sampean kena ibuke. Nah ini janji Allah, ini janji Rasulullah lewat hadis qudsinya ya. Wasi'u, maka akan diluaskan rezekinya selama setahun, jangan khawatir. Nggih. Fa innahu man wasa'a ala iyalikum ahlihi mimalihi wasa'a fihi Allah alaihi sa'irun sana. Selama setahun ke depan insyaallah rezeki jenengan akan dilancarkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ini resep yang pertama kalau ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah. Nggih. Hari ke-10, hari Rabu besok jenengan tambahi belanjaan ibu-ibu nggih. Insyaallah ibu-ibu seneng nggih. Seneng apa mboten? Seneng apa ndak kalau ditambahi belanjanya? Pasti seneng nggih. Bapake kudu poso poso. Artinya mengurangi jatah bapake. Ini pesan yang pertama. Jadi disunnahkan hari ke-10 bulan Muharram puasa. Yang pertama, yang kedua memberikan uang belanja lebih kepada ibu-ibu. Nggih, sing loman. Wong loman itu ibu-ibu akan dekat dengan Allah. As-sakhi qaribum minallah. Qaribum minan nas, qaribum minal jannah. Wong sing loman iku akan dekat dengan Allah. Otomatis kalau sudah dekat akan mudah terjawab doa-doanya. Qaribum minan nas, akan dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia, akan disenangi manusia. Wong jenenge loman, dermawan nggih. As-sakhi ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu akan ba'idum minan nar, jauh dari nerakanya Allah. Ba'idum minal bu'dullah, akan jauh dari kebencian Allah. Seandainya kembali lagi ke awal, aku ini pingin loman nang istri, tapi nun sewu, saya pas-pasan uangnya. Loman itu tidak hanya dengan uang Bapak Ibu, dengan perhatian, nggih, dengan kasih sayang, itu juga termasuk loman itu. Wah lek ngene gak usah duwe, loman nambah sayang ae. Lalu ya pelit berarti nggih. Insya Allah Bapak Ibu jangan khawatir. Lek jenengan, saya sudah membuktikan kalau jenengan loman ambek istri, insya Allah rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala inna ja'ala bani adama samani khisalin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak cucu Adam ini terbagi menjadi 8 golongan. Yang 4 minha arba'atum min ahlil jannah. 4 dari 8 itu golongan surga. Tentunya yang hadir RT 9 ini semuanya nggih, yang hadir pada malam hari ini tentunya ingin dicap sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa 4 itu? Yang pertama, wajuhun malih. Ini ciri-ciri ahli surga, yaitu wajah yang selalu sumeh, senyum. Nggih. Kalau masih belum bisa senyum, coba jenengan nanti kalau masuk rumah jenengan bercermin, ya apa sih senyum sekiranya awak iki ketika keluar disenengi wong. Nggih, saya pernah mempraktekkan ketika saya mondok dulu. Jadi ada di sebelah tetangga pondok, itu orangnya muram terus, metutut, metutut bahasa Indonesia apa Pak? Cemberut, Kira-kira senang enggak kalau orang cemberut itu? Melihat jenengan lihat orang cemberut, enggak senang nggih. Nah, saya ketika itu saya sebagai santri, saya nun sewu, nggih permisi, kok metutut tetap setiap hari. Akhirnya saya ubah teori, Pak nun sewu, sambil senyum di depannya.
Lama kelamaan 1 kali, 2 kali, 3 kali ikut senyum Bu, itu loh bukti bahwasanya kita ini sangat berpengaruh. Makanya nanti pulang berkaca, ya apa sih saya ini kalau seperti ini di depan tetangga saya gimana, kalau seperti ini gimana, wajah saya ini menyenangkan apa enggak. Ini banyak skincare ya, tapi kalau nggak medutut tetap jelek Bapak Ibu. Nggih, itu loh perlunya senyum. Orang senyum tabasam aulalak, senyum itu lebih baik daripada tidak tersenyum. Mesti aja. Ya, atabasam sodakotun, senyum itu sodakoh. Nggak perlu dengan uang sodakoh, senyum tok sodakoh, tapi jangan keterlaluan. Jalan-jalan sendirian senyum yang jangan, itu kelebihan. Nggih. Senyum sodakoh yang pertama, ini tanda-tanda orang yang ahli surga. Kula nggih belajar, saya juga belajar dari sekarang. Belajar ketika orang siapapun nggak kenal pun kita senyum, insya Allah orang itu akan senang sama kita. Nggak usah kita harus pakai kedukun barang supaya orang itu suka sama kita, nggak usah. Senyum bondo siji tok senyum. Tapi kalau senyum saja sudah tidak mau, itu tandanya orang paling pelit sedunia akhirat. Senyum tok wis gak gelem, padahal senyum itu sedekah. Terus gak mengeluarkan materi, uang, ndak. Yang kedua lisanun fasih. Setelah senyum nyapa dengan sapaan yang baik. Nggih. Bu, nun sewu, Bu, nggih mantuk, nggih. Nggih sampai gerakan kita merendahkan kepala, menundukkan kepala sedikit, itu sebagai takdim itu. Ndak apa-apa, li takziman, dalam bahasa kitabnya li takziman. Perkataan yang baik, nggak nyentak-nyentak, nggih. Yang ketiga wa qalbun taqiyun, yaitu hati yang bertakwa. Ini agak perlu pengkajian lagi. Takwa itu adalah intisar awamirihi wajtinabun nawahi, melakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Intinya secara globalnya seperti itu, takwa. Yang keempat wayadun sahi. Nah ini tangan yang dermawan. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini mumpung masih bulan Muharram, monggo Bapak Ibu, nggih, walaupun tidak di sini, di luar atau tetangga kita, saudara kita yang anak yatim khususnya, kita bantu kalau kita ada lebihan rezeki. Jangan khawatir Bapak Ibu, rezeki yang kita sedekahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Manja abil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang sedekah 1, maka akan dibalas 10 oleh Allah. Bahkan sab'ina marratan, akan dilipat gandakan 70. Ini pernah saya praktekkan sendiri. Pernah dan terbukti memang. Nggih. Saya minta kepada Allah, ya Allah, kata jenengan di Al-Quran sedekah 1 akan dibalas 10. Bener apa enggak? Kalau jenengan enggak yakin, maka jenengan kafir. Maka belajar meyakinkan diri dengan langsung praktek. Ya Allah, saya ingin bukti bahwasanya sedekah 1 akan dibalas 10. Mana buktinya ya Allah? Buktikan supaya saya lebih beriman, lebih tinggi imannya, lebih kuat lagi iman saya ke jenengan. Gitu. Nah, coba dipraktekkan seperti itu dengan kata-kata seperti itu. Insya Allah Allah akan jawab. Bahkan akan lebih lipat gandakan 70 kali lipat. Kemudian 4 lagi, dari 8, minha arba'atum min ahlin nar. Ini 4 ciri-ciri ahli neraka. Apa itu? Kebalikannya, wajhun abisun, wajah yang selalu merengut, metutut. Bahkan kenal pun gak nyopo, metutut ketemu. Jangan Bapak Ibu, monggo mulai sekarang belajar, karena ini akan berhubungan langsung dengan yang namanya tali silaturahmi. Ketika jenengan silaturahmi bulan Idul Fitri kok metutut, otomatis timbul pertanyaan, kenapa sih kok metutut ae? Ya, itu loh. Wis gak seneng tak ambek jajanku, gak seneng tak ambek, gak mau saudaraan tak ambek aku, pasti timbul pertanyaan yang negatif. Maka dari itu hindari wajah yang kurang nyaman, wajah yang masam.
Yang kedua, lisanun fasih, lisanun fahisun, yaitu perkataan yang kurang baik, nyentak-nyentak, baik dalam segi nada, baik dalam segi tarkibnya, nggih, susunannya. Lah kok nyentak-nyentak gini, nggih. Kalau kita salah, maaf. Kalau kita dibantu, terima kasih. Ini dua kata yang mustajab ini, nggih, dua kata yang mulia. Jadi intinya yang kedua adalah tidak boleh kita berkata yang fahisyah, yang jelek, apalagi bertetangga. Nggih, ini rawan bertetangga nih, entah bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, mulai sekarang di bulan Muharram ini adalah bulan peningkatan. Terus guru kula niku waktu di pondok, ini adalah bulan ketika para wali akan diangkat lebih tinggi derajatnya. Bulan ujian nih. Karena ini lembaran baru Bapak Ibu. Monggo dari sekarang kita belajar memaafkan seluruh kesalahan tetangga kita. Bisa nggih? Saged nggih? Bapak ibunya bisa enggak? Khususnya RT 9 ini. Memaafkan kesalahan tetangga kita. Harus bisa Bapak Ibu. Belajar, saya sendiri juga belajar. Semuanya harus belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Anggap saja kalau di bawah umur kita itu adalah adik kita. Kalau di atas umur kita kakak kita. Nggih. Jadi tidak ada rasa keindividuan, enggak. Ini adalah keluarga. RT 9 ini adalah satu keluarga. Karena besok-besok ketika meninggal, penyaksian kita ini penting Bapak Ibu. Ketika misal saya meninggal, oh Pak Hasem ini selama hidupnya baik apa enggak? Baik, alhamdulillah. Karena ini loh, sosialnya ini akan menjadi penyaksian, dan penyaksian ini akan dibawa sampai di akhirat kelak. Butuh kita sama penyaksian orang, butuh. Nggih. Makanya jangan sampai terjadi yang memang semakin banyak warga semakin banyak gesekan. Bukan hanya di sini. Saya tidak mengatakan di sini. Di Bangil pun sama. Semuanya sama. Semakin banyak anggotanya semakin banyak gesekan-gesekan. Ya, tergantung kita cara menyikapi gesekan tersebut bagaimana. Inilah ujian peningkatan amaliyah kita, amaliyah baik kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang disebutkan tadi. Okay. Kira-kira ingat enggak tadi ada 4 yang ahli surga, 4 ahli neraka. Satu lagi, waqalbun syadidun, yaitu hati yang keras. Yang ketiga, ciri dari ahli neraka. Yang pertama, wajahnya yang muram. Yang kedua, kata-katanya yang jelek. Yang ketiga, hati yang keras. Ketika kita dinasehati, bahkan diingatkan sama anak kecil, kita tidak menerima. Undur makila wala tandur mangkola. Ini kata-kata makolah itu. Lihat apa isinya yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Bahkan anak kecil pun kalau mengatakan baik sama kita, kita ikuti. Nggih, jangan gengsi, tidak usah gengsi. Yang terakhir, wayadun bakhilun, kebalikannya wayadun sakhi, yaitu tangan yang pelit. Artinya apa? Tidak mau berbagi. Monggo Bapak Ibu, di bulan 10 ini, bulan Muharram ini, hari ke-10 khususnya nanti hari ke-10 bulan Muharram, kita semua menyisihkan hartanya untuk anak-anak yatim, fakir miskin. Mudah-mudahan harta kita menjadi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Al-Kisah. Nanti kalau ditaskan nama ya berapa menit? Wis ngantuk nggih. Nggih pun. Mungkin itu saja dari saya, sambutan bukan tausiah. Saya takut kalau tausiah Bapak, khususnya Bapak Ketua nggih. Karena
Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Takut saya mengatakan tapi saya nggak mengerjakan. Itu loh. Itu tambah besar dosanya itu. Kabura maktan itu sangat besar dosanya. Wani ngandani wong tapi awake dhewe gak ngerjakno. Wah, oleh omong etok ini. Dabrus ngene akhirnya. Nggih. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Doa ya.